Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'. Segala puji bagi Allah dan hanya milik Allah, dan cukuplah hanya kepadanya puji-pujian selalu tercurahkan kepada sholawat serta salam kepada utusannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih, manusia yang Allah utus sebagai Rasul dan Nabi akhir zaman, yang sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, yang sudah kita ikrarkan bahwasanya syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengikuti petunjuk dari baginda sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tercurahkan pula salat serta salam kepada keluarganya, kepada sahabat dan seluruh orang yang menempuh jalan hidayah ya, sampai yaumil akhir. 6. Telah sampai pelajaran kepada kita ya, kali ini tentang bab ya, i'rab dan bina, pengenalan i'rab dan bina, serta mu'rab dan mabni. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari definisi-definisi apa itu isim ya, fi'il dan harf ya. Kemudian pembagian isim-isim yang mu'rab ya. Pada pelajaran yang sebelumnya ada ismul ladzi la yansharif ya, isim yang tidak bertanwin ya. Kita sebutkan yang pertama ada isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim manqus, isim maksur, dan ismul ladzi la yansharif. Kemudian nanti akan ditambahkan ya isim yang diidhofahkan kepada al-ya'u mutakalim ya, nanti akan dijelaskan. Jadi ada 10, keseluruhannya itu ada 10 isim yang mu'rab ya. Mu'rab, pengertian mu'rab pada bab sebelumnya apa? Mu'rab adalah suatu kata atau suatu kata yang dapat berubah ya, harakat akhirnya suatu kata. Kemudian i'rab adalah perubahan akhir, harakat kata akhir suatu kata tersebut. Jadi secara maknanya seperti itu. Nah, kemudian kita baca di sini ya, di kitab Al-Muyassar ini dengan bahasa Arabnya. Yang pertama, al-i'rab wal bina ya, al-i'rabu wal bina'u. Apa itu i'rab? Huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil ya. Kita besarkan dulu. Al-i'rabu huwa taghyir awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Al-i'rab adalah huwa, kembali kepada i'rab, perubahan taghyir, perubahan harakat akhir kata dengan sebab dukhul, kemasukan amil. Amil ini apa? Penyebabnya ya, pelakunya gitu ya. Misal
Contoh, hadza talibun, ya. Talibun harokat akhirnya dhammah tain. Kemudian ra'aitu taliban, ya, fathah tain. Marartu bi talibin, kasrah. Dan ini yang namanya i'rab, ya. Namun nanti pada bab i'rab, ya, kita untuk mengetahui mendefinisikan jabatan suatu kata, ya, itu pada bab i'rab, pada bab i'rab yang kedudukan suatu kata. Kemudian yang bina, al bina huwa luzum awakhiril kalimi halatan wahidatan, ya. Al bina adalah luzum tetap harokat akhir kata halatan, ya, pada keadaan yang satu, ya. Maksudnya kebalikannya i'rab, ya. Harokat akhirnya dia tetap, ya. Tetapnya harokat akhir kata tersebut, ya. Luzum, ya. Kemudian kita pembagian i'rab, ya. Aqsamul i'rab, ya. Kita masukkan kaidah di sini bahwa aqsam ini isim, ya. Kemudian ada al, kemudian ini majrur, maka kaidah di sini adalah mudhof ilaih, penyandaran, ya. Kalau yang sudah belajar pada kitab yang lain seperti Durusul Lughah, kitab Durusul Lughah adalah yang di jilid pertama kalau nggak salah, di sini ada pembahasan babul idhofah, kata penyandaran. Kemudian kita fokusnya asyahid pada ini, bilah 4 ini. I'rab itu ada 4. Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Namun untuk bab isim kita masukkan ini, ya, tanpa jazm, karena isim itu tidak ada jazm. Maksudnya jazm apa? Maksudnya jazmun, ya, kita baca yang raf'un saja. Raf'un contohnya yang dhammah, baitun rajulun kitabun. Pada nasab, baitan rajulan kitaban. Pada khafd, ya, kasrah, ya, baitin rajulin kitabin. Contoh-contoh ini, ya, yang sudah kita pelajari, ini adalah contoh isim-isim yang mufrad, ya, dengan harokat akhir yang sahih, huruf yang sahih, ya. Berbeda dengan isim mangkus, isim maksur, ya, kemarin, ya. Kemudian isim muladir yang sharif, ya. Ini pada keadaan khafdnya, ya, bukan kasrah, tapi apa kemarin yang isim muladir yang sharif? Dia fathah pada keadaan khafdnya. Nah, cuma contoh di sini kita sudah pada penjelasan bab sebelumnya, jadi di sini sudah mulai paham nih, ya, mulai paham. Kemudian yang jazm ini khusus untuk fiil, ya. Yang jazm yang berarti harokat akhirnya kalau dia apa? Sahih, maka harokat akhirnya itu sukun. Seperti pada contoh lam yaktub, ya. Ini adalah apa? Harfu jazmin. Namanya lam itu adalah harfu jazmin. Ini kita berikan kaidah di sini. Harfu jazmin. Nah, ini kurang kecil apa ya? Sebentar. Harfu jazmin. Afan, ini aja lah, nanti kita definisikan harfu jazmin seperti ini. Ini harfu
harfu jazmin. Lam itu harfu zamin yang menyebabkan yaktub ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nanti ada pembahasannya insyaallah, cuma di sini kita dibikin catatan saja agar mudah dipahami. Fi'il mudhari ya. Tanda dengan jazmnya ini. Tanda jazmnya sukun. Karena kemasukan amilnya ini, pelakunya ini, tersangkanya nih. Ya. Lam yaktub. Kemudian liyaskut ya. Ini juga harfu jazmin ya. Harfu jazmin yang menyebabkan jazm ya, sukun. Kemudian la tajlis. Ini juga. Ini la nahyah juga harfu jazmin yang menyebabkan sukun pada fi'il apa? Fi'il mudhari. Ini semuanya fi'il. Ini fi'il mudhari ya. Kemudian ini juga sama fi'il mudhari. Kemudian ini adalah fi'il amr ya. Fi'lun amr adalah kata perintah tapi yang dilarang ya. Dalam sorofnya, ilmu tasrifnya adalah la nahiyah, kalimat pelarangan ya. Perintah untuk larangan, la nahiyah. Kemudian kita baca definisi falil asma untuk isim ya. Ini yang isim, ini yang fi'il. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Berarti kaidah dalam isim-isim ya, dalam i'rabnya dia bisa nasab, bisa khafd, bisa rafa', bisa nasab, bisa khafd dan tidak jazm abadan, selama-lamanya. Jadi perlu kita ingat bahwa isim tidak bisa jazm selama-lamanya. Nah, kemudian kita fi'il, falil af'al, fi'il min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazm wala khafdhu fiha. Pada fi'il tidak bisa rafa', bisa nasab, bisa jazm, tetapi tidak khafd, tidak kasrah. Nah, ini pembahasan yang fi'il dan isim ya. Kemarin kita sudah membahas isim yang pada bab belajar cara mengi'rab atau latihan i'rab sudah dijelaskan dan contoh-contoh detailnya pada saat marfu ya, terus mansub ya, terus majrur pada isim yang mufrad ya. Nanti kita coba latihan ya sampai ismul ladzi yang sharif, kemudian sampai isim mudhaf ila ya'il mutakallim ya. Nanti kita dipaparkan seperti yang latihan pada sebelumnya, yakni cara mengi'rab suatu isim ya dengan contoh-contohnya. Ahsan. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian pada bab al-ismu ya, yang mu'rab ya. Karena kita sudah mempelajari bab sebelumnya, di sini diterangkan seperti kita enak, kita ada gambaran pada bab sebelumnya bahwa isim ada yang mabni, ada yang mu'rab ya. Nah, isim ini ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mu'rab ini yang tiga itu tadi, marfu, mansub dan majrur. Nanti ada pembahasan yang mabni ya. Mabninya apa isim? Seperti yang tadi contohnya itu, yang mabni ada anta, nahnu, ana ya. Ini semua adalah dhamir ya. Kemudian ini isim isyarah.
Oh, ini belum di itu ya, belum diartikan tadi Afan. Contohnya adalah huwa. Huwa adalah yang menunjukkan dia satu laki-laki ya. Yang pernah belajar ilmu sorof di sini ya. Ini adalah domir ya, domir. Kalau ini adalah isim isyarah namanya. Huwa yang menunjukkan satu laki-laki. Dia satu laki-laki. Anta ya, anta yang berarti kamu satu laki-laki ya, satu laki-laki. Nahnu itu banyak ya. Nahnu berarti itu kami, yang menunjukkan laki-laki atau perempuan, bisa laki-laki atau perempuan. Kemudian ana itu juga sama ya, berarti saya yang menunjukkan laki-laki atau perempuan. Kemudian hadhihi ini yang menunjukkan isim isyarah ya, isim isyarah, isyarat ya, isim isyarah yang menunjukkan ya dekat perempuan, yang dihukumi perempuan di muannas ya, dekat yang perempuan. Kalau yang dekat laki-laki adalah hadza ya. Yang dihukumi laki-laki ini hadza. Kalau ini yang perempuan. Mungkin kita tuliskan sedikit pengertian apa namanya? Domir ya. Domir itu ada berapa? 3 sama 4 16 ya. Berarti yang ini huwa. Maaf. Besaran ya. Huwa, huma, hum ya. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Terus anti sini ya. Anti, antuma, antuna. Afan. Terlalu mepet. Anti, anti,
Antuma sampingnya ya. Nih. Antun. Ana. Kemudian nahnu. Hmm. Tayyib. Ini adalah domir. Domir munfasil, domir yang terpisah ya. Ya, definisikan ya. Ini untuk yang laki-laki, ini yang perempuan, ini laki-laki, ini yang perempuan ya. Ini yang jamak. Ini yang laki-laki, perempuan. Afan, kebalik ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Malah kehapus semua nih. Bisa balik lagi. Qadarullah wa masya'afal. Afan ya. Mungkin nanti kita bisa bikinkan skemanya lah, skema untuk domir insyaallah ta'ala. Afan. Barakallahu fiik. Berarti kita nanti insyaallah untuk membikin ini ya, domir-domir terkait dengan tadi huwa huma hum, ya huma humna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu ya. Insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya, pembahasan al-mabni. Al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa di sini adalah ma la yataghayyar, apa yang tidak berubah akhirnya dengan sebab dukhulil amil, atau yang mabni itu yang tidak berubah dan tetapnya suatu kata tersebut ya, suatu kata yang tetap ya. Seperti ini, hadza ra'aitu hadza marartu bihadza. Kita enggak bisa katakan di sini darosa hadzu karena di ini marfu kan, pada posisi marfu. Tidak bisa ra'aitu ini karena sama ya, fathah ya. Ini mansub. Marartu bi hadzi tidak bisa. Tetap hadza hadza. Baik dalam keadaan marfu, baik dalam keadaan mansub, baik dalam keadaan majrur, sama. Kemudian yang mu'rab. Mu'rab huwa ma tataghayyar, huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Misal ya, mu'rab adalah suatu kata yang yang berubah harakat akhirnya dengan sebab kemasukan amil ya, pelakunya. Misal contoh ya, jaa rajulun berubah, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin. Bisa berubah rajulun, rajulan, rajulin. Naam. Kita sepertinya mudah kalau untuk bab yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya, karena kita sudah mengenalkan pada bab ya ini sebelumnya, termasuk yang mu'rab ini dan sama yang i'rab. Kalau yang mabni dan bina itu memang lawannya ini, karena definisinya itu yang tetap. Semua kata yang tetap itu nanti ada yang mabni. Walikulil asma'il mu'rabat alamatun khasah ya. Dan pada semua isim-isim yang mu'rab ya, tanda-tandanya adalah khusus ya. Sayati bayanuha ya. Akan datang penjelasannya di bab selanjutnya ya. Sebenarnya kita sudah membahas ini ya,
Untuk alamat-alamat ini nanti ada namanya kholasat, kholasatul al-mu'rabat ya. Yang i'rab yang kemarin sudah kita pelajari ini sudah kita bahas sebenarnya. Alamat-alamatnya. Tayyib, kita ke kholasat. Al-asma'ul mu'rabat, kita baca yang atas. Al-asma'ul mu'rabat wa alamat i'rabiha, dan alamat i'rabnya. Al-asmatul mu'rabatu wa alamatu i'rabuha. Naam, pada kesempatan kali ini kita diberikan tanda tabel-tabel yang kita coba baca. Tabel ini untuk mengetahui pada kedudukan marfu'nya, mansubnya, majrurnya, dan semua yang sudah kita pelajari ya di sini diberikan. Yang belum itu nanti ismun mudhof ila ya'il mutakalim, insyaallah taala nanti akan ditambahkan. Ismul mufrad ya. Marfu'nya al-misal waladun, alamatnya dhammah, dhammah alamatnya kan ya. Kemudian al-musanna, mansubnya terusan ini, mansubnya al-misal waladan, alamatnya fathah ya, fathah, bukan yang alif. Ini alif adalah alif ziyadah, alif tambahan saja yang dihitung yang ini fathah. Al-majrur misal waladin ya, alamatnya kasrah. Ini kalau bisa nanti dibikin, disalin di buku ya, atau dicetak ya, atau dicetak atau disalin, kemudian dihafalkan, ahsannya dihafalkan. Barakallahu fiik. Naam, kemudian yang al-musanna. Al-musanna ketika marfu alif dan nun ya, alif. Nunnya ini adalah ngiwadun nganit tanwin ya, pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Tapi alamatnya yang alif yang ini nanti. Kemudian yang mansubnya al-ya ya. Kemudian majrurnya waladaini al-ya. Jadi mansub dengan majrur itu sama. Kemudian jamak mudzakkar salim, muslimunya pada keadaan marfu, tanda i'rabnya al-waw. Kemudian muslimina al-ya, muslimina al-ya. Jamak muannats salim, muslimatun ya, dhammah, muslimatin kasrah, muslimatin kasrah ya. Ini yang keluar dari usul ya. Jamak mudzakkar salim keluar dari usul, jamak muannats salim keluar dari usul. Usulnya yang ini, yang pada hakikat ya apa ya, i'rab yang usul yang dhammah, fathah dan kasrah. Kemudian yang jamak taksir, taksir apa kemarin, jamak yang tidak sesuai dengan apa kaidah pola pada isim mufradnya. Jamak taksir adalah jamak yang pecah, yang rusak, dan kebanyakan itu berubah dari pola isim mufradnya. Nah, ketika jamak taksir ini nanti ini sama, i'rabnya itu sama dengan isim mufrad ya. Kalau isim mufrad kan dhammah, fathah, fathah ya. Majrurnya dengan kasrah ya. Dhammah, mansub fathah, majrur dengan kasrah. Sama dengan isim mufrad. Kemudian asmaul khamsah.
Isim-isim yang 5 ya. Kemarin ada apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadhumalin ya. Pada keadaan marfu, al-waw alamatnya, abaka alif, abika majrur dengan ya. Dan asmaul khamsah kalau bisa dihafal, ada isim-isim yang 5 yang kemarin sudah disebutkan. Tayyib. Isim maksur al-fata ya. Isim maksur kesemuanya menggunakan tanda i'rab tersembunyi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tersembunyi di dhammah muqaddarah ketika marfu. Muqaddarah ini tersembunyi. Al-fata fathah muqaddarah, kasrah kasrah muqaddarah. Semuanya tersembunyi. Karena dengan alasan lidahnya orang Arab diberikan udzur ketika mengucapkan isim maksur. Sebenarnya kalau dihilangkan ya, dihilangkan ini al-fatayu sebenarnya itu kalau dihilangkan alif lazimanya domah yang nampaknya al-fatayu. Kemudian karena itu terasa lidah orang Arab itu menginginkan yang mudah-mudah atau yang ringan-ringan, maka dibikin seperti ini. Ya memang kita harus mengikuti ya. Maksurnya memang dengan harokat i'rabnya uzur bagi lidahnya orang-orang Arab. Al-fataya ya, diberikan uzur. Kemudian yang mangkus ya kemarin dengan al-ya'u ya, ini ada titiknya harusnya ya. Untuk memudahkan pelajar yang pemula, titik ya. Nah, al-manqus maksuratun maqoblaha ya. Yang maksur tadi fathah maftuhatun maqoblaha dengan tanda harokat fathah sebelumnya ya. Kemudian yang maksur dengan kasrah sebelumnya, sebelum alif ini. Kemudian ketika domah ya, domah di sini menggunakan domah muqaddar. Kemudian fathah nasabnya dengan fathah dhahirah ya. Ini perlu di garis bawahi karena ini yang beda. Ketika semuanya ini adalah muqaddar, kemudian yang nasabnya dia nampak ya. Al-qadiyah, al-qadiyah, al-qadi ya. Al-qadiyah, al-qadi. Kembali lagi kepada muqaddarah. Tayyib. Kemudian yang ke-9 al-ismul ladzi la yansharif. Seperti nama wanita ya, Aisyatu dengan dhammah, Aisyata dengan fathah, dan ketika majrur dengan fathah. Ini juga di garis ya. Seperti ini ya. Tayyib. Kemudian kita akan menambahkan pembahasan pada bab al-ya al-mutakallim. Al-ya al-mutakallim adalah yang menunjukkan madala ala lil idofah. Lil idofah bimakna li ya. Ila al-mutakallim. Seperti misalkan kita tulis dulu ya. Mudhof ila
ya'il ila il mutakalim. Ya. Misalkan seperti definisinya apa? Definisi mudhaf ila ya'il mutakalim adalah dala yang menunjukkan ala atas idhofah, penyandaran. Idhofah apa? Penyandaran. Bi makna li, bi mana li. Li ini artinya adalah kepemilikan. Li di sini ini ya adalah kepemilikan. Kepemilikan. Dalang ala idhofah bimakna lil mutakalim, untuk yang si pembicara, lil mutakalim. Untuk lil mutakalim. Contoh ya. Dalang ala idhofati bimakna lil mutakalim. Contoh, kita berikan contoh ya. Al-misal, seperti kitabi ya. Kitabi al-ya'u lil mutakalim, kita menunjukkan bahwa isim sebenarnya adalah apa? Pada dasarnya adalah kemasukan toh bisa bertanwin, kitabun. Kemudian kemasukan iya, maka perubahannya seperti yang kita tulis ya. Dengan dhammah ini dihilangkan, kemudian ditempelkan kepada ya. Ya ini bermakna kepemilikan. Kitab disandarkan kepada al-ya, diidhofahkan kepada ya, bermakna pemilik ya. Pemilik, si pemilik kitab. Kitab diartikan kitabi, berarti kitabku, kitab milik aku. Lil mutakalim ya, al-ya'u lil mutakalim, untuk si pembicara tersebut. Berarti apa kedudukannya? Yang ini mudhof, kitabnya sebagai mudhof, al-ya'u nanti fi mahal mudhofun ilaih, penyandaran ya. Kitabku, bahwa kalau kita ingin menulis kitabku ya seperti ini tulisannya, kitabku. Kitabun ditambah dengan al-ya al-mutakalim. Dan kita contohkan kembali. Misalkan qolamun. Qolamun pada asalnya, kemudian ditambah al-ya menjadi qolam, qolami.
qalami, ya, dihilangkan, ingat, dihilangkan dhamma ini kemudian disambungkan kepada ya yang artinya adalah penaku atau pulpenku, ya. Dengan i'robnya, ya, catatan i'robnya, i'rob kan ada marfu, kemudian mansub, kemudian majrur. Mudhaf ila ya'il mutakallim, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, ya. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddar. Nah, ini sama, dhammah fathah muqaddar. Fathah muqaddar. Apa yang arti muqaddar? Tersembunyi. Kemudian kasrah muqaddar. Keseluruhannya adalah tersembunyi di sini. Misalkan qalami misalkan marfu wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ya'il mutakallim, ya. Nanti latihan i'rabnya seperti itu. Di sini adalah semuanya keseluruhannya menjadi i'rabnya i'rab muqaddarah, tersembunyi. Naam. Jadi nanti di sini ditambahkan yang ke-10, ya, adalah yang tadi mudhaf ila ya'il mutakallim. Mudhaf ila ya'il mutakallim. Thayyib. Nanti ada ditambahkan, ya. Insyaallah akan kami buatkan definisi ini yang tadi, kemudian kami dibikin PDF insyaallah atau gambar sederhana nanti akan kita share insyaallah taala. Demikian pembahasan kali ini tentang definisi mu'rab, i'rab, mabni dan bina, kemudian khulasah tentang marfu'nya, mansubnya, isim dan majrurnya, kemudian pembahasan tambahan mudhaf ila ya'il mutakallim. Semoga Allah memberikan kepada kita kemahaman dalam memahami ilmu nahwu ini yang senantiasa kita berusaha untuk istiqomah dan sabar di atasnya, karena pahala untuk menuntut ilmu termasuk pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti insyaallah akan dilengkapi dengan latihan-latihan i'rab, ya, untuk mengetahui jabatan suatu kata, ya. Dengan begitu yang belum paham tentang i'rab atau belum hafal, belum itu misalkan i'rabnya kayak seperti misalkan wa alamatu rafi dhammatun muqaddarun, enggak apa-apa, sementing nyimak, memperhatikan, nanti diulang lagi insyaallah taala, di mana kita akan diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan diberi kepahaman, ya. Kita tidak bisa mengandalkan otak dan otak kita semata, karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu cukup kepada Allah kita memohon untuk diberikan kepahaman, ya. Teman-teman, untuk saran kepada peserta ditambahkan dengan literasi yang lain, misalkan di sini sudah mempelajari nahwu, kemudian ditambahkan di majelis yang lain mempelajari kitab-kitab yang percakapan, itu sangat membantu untuk memahami bahasa Arab. Contohnya kita percakapan bisa durusul lughah, ya, Arabiyah baina yadaik, Arabiyah lin nasiyin,
kemudian silsilah dari Libya, kemudian kitab-kitab percakapan yang banyak di jejaring media yang mungkin mengadakan pelatihan bimbingan belajar online juga. Kitab-kitab percakapan itu sangat membantu kita untuk pemahaman kita dalam belajar bahasa Arab. Karena tidak bisa dipisahkan antara kita bercakap dengan mengetahui grammar pola kalimat tersebut. Mana mungkin kita akan bercakap kalau kita tidak bisa grammarnya, tidak mungkin bisa. Kalaupun bisa, di sana banyak kesalahan yang pada akhirnya kesalahan itu akan fatal. Nah, inilah ilmu nahwu, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.